Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you still be healthy. Okay, welcome back to our virtual classroom, my dear students. Baiklah, minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian yang pertama. Hasilnya, alhamdulillah cukup baik, namun masih ada beberapa siswa yang nilainya masih jauh di bawah KKM. Untuk tindak lanjutnya, Pak Guru insya Allah akan melaksanakan ataupun mengadakan remedial. Nah, untuk waktu pelaksanaan serta siapa saja pesertanya akan Pak Guru infokan lebih lanjut. Oke, hari ini kita akan masuk pada KD yang kedua. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada sebuah kutipan dari seorang tokoh dunia, yaitu Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata terkuat yang dapat kamu gunakan untuk merubah dunia. Silakan kalian cerna, kalian renungkan, dan kalian pahami maksudnya. Classroom reminders. Nah, mohon ini disimak baik-baik. Yang pertama, participate fully. Berpartisipasi sepenuhnya. Stay focused and make each session count. Tetap fokus dan buat setiap sesi atau setiap materi yang Pak Guru sampaikan atau yang kita pelajari menjadi sesuatu yang berarti atau bermakna. Kemudian yang kedua, ask question. Silakan tanyakan apapun tentang materi yang kalian belum pahami. Know that teacher will always help bring clarity. Ketahuilah bahwa Pak Guru akan selalu membantu kalian untuk memahami materi yang belum benar-benar kalian pahami. Kemudian, be honest. Do any assignments by yourself. Ayo kita bersama untuk belajar jujur. Kerjakan setiap tugas dengan kemampuan kalian masing-masing, sesuai kemampuan kalian. Kemudian yang terakhir, be polite. Be careful with your words and respect the opinion of others. Belajar sopan. Setelah tadi belajar jujur, sekarang kita coba belajar juga sopan. Berhati-hati dengan setiap kata dan hormatilah pendapat dari teman-teman kalian. Nah, Pak Guru tekankan sekali lagi, jika ada tugas silakan kalian kerjakan semampu kalian. Tidak perlu mengambil jawaban teman kalian atau mengklaim pekerjaan teman kalian. Mohon diperhatikan betul-betul. Nah, pada KD yang kedua ini, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, ordinal number. Kemudian ada procedure text. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang ordinal number. Kita baca bersama-sama. Ordinal numbers adalah angka yang menunjukkan peringkat atau posisi dari benda atau sesuatu. Contohnya first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Atau juga memiliki arti angka yang menunjukkan urutan atau posisi dari suatu rangkaian. Nah, selain ada ordinal numbers, ada juga cardinal numbers. Namun hari ini kita hanya mempelajari ordinal numbers. Untuk cardinal numbers adalah angka yang mengatakan atau menyatakan berapa banyak dari sesuatu yang ada. Cardinal numbers biasanya digunakan untuk menjelaskan jumlah atau quantity dari sebuah objek. Nah, contohnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika tadi ordinal numbers ada first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh dari ordinal numbers. Nah,
akan Pak Guru bacakan, silakan kalian simak cara membacanya. First, yang pertama. Second, kedua. Third, ketiga. Fourth, keempat. Fifth, kelima, dan seterusnya. Kemudian ada 10th, ke-10. 11th, ke-11. 15th, ke-15. 20th, ke-20. Kemudian ada 50th, 90th, itu adalah ke-50 dan ke-90. Kemudian ada 100th. Nah, kalian perhatikan setiap pengucapannya ada th, th di situ. Kecuali untuk first, second, dan third. Bisa kalian pahami? Itu dia adalah contoh dari ordinal numbers. Kemudian di sampingnya ada cardinal numbers. Nah, ini hanya untuk membedakan saja bahwa jika cardinal number itu hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk ordinal numbers ada first, second, third, fourth, kemudian fifth. Kemudian ada juga fungsi yang lainnya tentang ordinal number. Yang pertama adalah digunakan untuk menunjukkan tingkatan suatu benda atau noun. Contohnya, I am the first grandson. Aku adalah cucu yang pertama. The first, pertama. Kemudian yang kedua adalah fungsinya digunakan untuk menyatakan tanggal atau date. Contohnya, August 12th, 2021. Agustus tanggal 12 tahun 2021. Kemudian digunakan untuk menunjukkan ranking. The third champion is got by another school. Juara ketiga didapatkan oleh sekolah lain. Di sini ada third yang merupakan ordinal number. Artinya ketiga. Kemudian yang terakhir digunakan untuk penulisan tulisan Romawi atau Roman number. Contohnya adalah chapter 1. Nah, tulisannya chapter 1, tetapi kita membacanya adalah the first chapter atau bab ke-1. Ingat ya. First chapter. Ordinal numbers tell us how many or how much of something we have. For example, this bag has 10 cookies in it, like these. On the other hand, ordinal numbers tell us what position or place something's in. For instance, you might line up the 10 cookies to eat them one at a time. Here's the first cookie, and here's the 10th and last cookie. Nah, bagaimana? Setelah melihat video yang baru saja Pak Guru putar, apakah kalian ada bayangan tentang ordinal number? Semoga saja kalian menjadi paham dengan menonton video yang baru saja Pak Guru putarkan. Itu adalah contoh ordinal number. Nah, kemudian ada ordinal number dalam procedure text. Nah, dalam procedure text atau teks tentang sesuatu, menjelaskan tahapan-tahapan melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu, secara umum yang digunakan adalah ordinal number untuk menjelaskan tahapan per tahapannya. Contoh di sini adalah, silakan bisa kalian simak pada halaman 50. How to make beer peletok. Nah, di situ bagian bawah setelah the ingredients ada the steps, langkah-langkah. Silakan kalian perhatikan di situ setiap awal kalimat yang digunakan adalah ordinal number. Ada first, kemudian ada second, kemudian ada third, kemudian fourth, dan yang terakhir last. Nah, pada procedure text, untuk menerangkan atau menjelaskan langkah yang terakhir,
biasanya dipakai kata last, bukan ordinal number yang terakhir atau tahapan yang terakhirnya. Misal yang di sini fourth, kemudian yang terakhir bukan fifth, tapi last. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan ordinal number dalam procedure text. So, do you have any questions? Get in touch with Teacher Anis for any concerns. Baiklah, ada pertanyaan? Apabila kalian memiliki pertanyaan tentang materi kita hari ini, silakan bisa kalian langsung tanyakan melalui WhatsApp. Assignment. Nah, ini tugasnya. Silakan kalian bacakan 10 ordinal number berikut ini. Kemudian kumpulkan dalam rekaman video. Pak Guru akan contohkan cara membacanya. Silakan kalian simak dan perhatikan baik-baik agar nanti dapat mengucapkan kembali atau membacakan kembali dengan benar. First, second, third, ninth, 11th, 13th, 20th, 21st, 23rd, 100th. Nah, itu ya. Kalian perhatikan baik-baik. Kalian ulangi lagi untuk membacakannya, kemudian rekam video, dan hasilnya nanti dikirimkan ke grup PLBJ. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you next week. Before we end our lesson today, let's say Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.